Halo semua, selamat pagi menjelang siang. Kita berjumpa lagi dengan saya, Arulmen, dan ini Indra Lukita. Selamat pagi teman-teman Merpati Pos Indonesia. Ya, saya Indra Lukita. Apakah mungkin ada yang belum kenal ya, pemain Merpati Pos di Bandung. Ya, gimana pertanyaannya, Roh? Tentang Merpati Alron. Maksudnya burung yang terbaik yang gimana? Ya, dan harus seperti apa tuh maksud burung Aldison atau Aron itu seperti apa? Oh, maksudnya yang terbaik. Ya, Burung yang paling baik itu yang mana? Wah, yang nggak ada lah. Nggak ada. Harus Itu mah ya gimana lombanya. Kita mencari bilang burung terbaik itu gimana lombanya. Kita kalau lombanya misalnya sprint terus menerus ya, yang juaranya ya itu yang terbaiknya lah. Middle ya, misalnya kalau ada yang mau dibagi lagi middle, juaranya middle ya. Aron dari hadiah harus Itu yang pendek, jago. menengah, jauh. Dia Kalau perlombaannya all round ya yang terbaiknya yang all round. Ya. Kalau perlombaannya short ya yang terbaiknya ya yang short, ya kan gitu. Nah, ini jadi Iya, harus dibedakan dulu. burungnya sama gitu. Oh iya, jelas yang sama. Jadi Burung yang sama, ini dulu lah. Maksudnya gini, yang disebut terbaik itu harus dilihat dari perlombaannya, gitu. Bukan menurut saya burung yang paling baik yang mana, atau menurut si B itu kan subjektif. Ada favorit, orang senang lebih senang main di jarak pendek, ada yang senang di jarak jauh, ada ya emang ada uh, keunggulan kekurangannya masing-masing, gitu. Jadi itu sih suka-suka ya. Tapi kalau yang disebut burung terbaik itu sebetulnya ya gimana lombanya. Tapi kalau yang disebut terbaik itu saya pikir subjektif lah ya. Kalau tanpa lombanya gitu. Jadi yang jago yang mana ya? Apakah yang jaraknya terjauh? Apakah speednya yang tercepat? Atau misalnya apa? All round? Aku pikir itu udah subjektif lah, nggak bisa saya jawab. Cuma kalau yang paling sulit, mungkin yang yang lebih sulit ya, yang kalau cari yang sulit stabil banyak etape ya mungkin yang orang cukup sulit, karena Anda harus bisa di jarak pendek, menengah, jauh ya, itu lebih sulit mungkin ya karena gabungan kan. Kalau yang etape bukan berarti mudah, cuma begitu Anda juara sekali ya juara lah, gitu. nah untuk ini apa? Misalnya satu kandang nih, dia ngikut di 3 klub atau 4 klub lah gitu. Yang seklub A khusus spesialis sprint aja gitu. Klub B middle, klub C long, klub D itu Aron tadi Aldison dia pigeon dari jarak 100 sampai 1000 gitu. Yang klub A tadi cuman 100 sampai 300-an gitu. Yang kedua 400 sampai 600. Dia spesialis itu aja. Yang satu spesialis ini apa di kandang yang sama itu bisa gitu dengan nutpah burung yang ada gitu. Maksudnya bahwa ada burung ada tipenya gitu? Iya, maksudnya kan Anda mau lomba di Aldison tuh Aron tuh beda burungnya dengan yang spesialis sprint. Oh. Beda itu. Enggak lah kalau saya apa? Gitu saya maksudnya. enggak lah. Kalau saya sih pikir kalau bagi saya sih nggak ada middle, short atau long. Aku belum menemuin orang burung yang emang hebat di sini aja nggak bisa di jarak yang lain ya. Aku lihat nggak juga lah. Itu mah gimana ngelatih, gimana persiapan settingnya ya. Settingannya sampai jarak one day race ya. Gimana settingan lah lebih, itu yang lebihnya gitu. Kalau ini lebih enak di sini, lebih enak di sini, aku lihat nggak signifikan. Nggak signifikan karena burung-burung yang disebut long juga jarak dekat udah pada hilang juga, sama aja persentasenya. Itu catat aja, lihat berapa ekor yang begini kata kita sini sprint, ini kata kita middle, ini kata kita long. Coba kalian kawin-kawinkan itu kan, terus kocek mainin di kandang kamu, hasilnya lihat. Nah, kalau pengalaman saya
random. Jadi ya begitu-begitu juga lah. Tapi kalau yang jelek-jelek semua gitu, mau di semua round Iya, iya, artinya gitu. dia ngaku Kalau bagus burungnya bagus semua. spesialis long distance juga, Ya nggak ngeri. bisa banyak hilang juga di Iya ya, apa hitung aja gampang kan? Gampang kan kamu kawinin bibit, ya. hasil Terus kamu lombain semua. Kamu kelihatan kan mana yang jarak pendek, oh keturunan ini pendek terus, ini menengah terus, tergambar tidak? Dan menurut pengalaman saya tidak tergambar, tergambar. cuma random. Ya. Berarti kan bullshit lah. Menurut pengalaman ini nggak tergambar gitu. Tidak tergambar, cuma kalau burung-burung bagus, kok anaknya bagus, kebanyakan bagus, itu tergambar. Iya. Tapi di semua etape ya. Tergantung orangnya mungkin ya. Dia condong kemana, dia loba dia. Gini. Oke, kan kita ngobrolnya di kandang dia kan. Iya, Jadi otomatis bukan lawan nggak lihat musuhnya lah. Di kandang sendiri burung punya banyak, jangan saya jago long, burungnya cuma long doang, nggak punya burung middle, nggak punya burung speed, nggak bisa diukur. Alasannya kebanyakan. Beli semua, lu yang sprint, jago sprint lu punya, middle lu punya, long punya, ekstrim punya. Oke, kawinin, anakin, lu bikin 100 misalnya, dibagi 4 kategori, 25, 25, 25, 25. Oke, adukan 1 tahun. Kamu lihat hasilnya. Pengalaman saya, random. Jadi kan bullshit. Ya, bisa jadi yang long distance masuk di ini gitu. Tapi beli semua ya, gitu kan? Kamu tahu lah saya main gimana kan, mau nggak ada fanatisme ini itu, pokoknya saya mau yang ini, yang pendek hayu, yang middle saya punya, yang long saya main. Ya, anakin gitu-gitu juga. Ya, saya tahu track recordnya lama gitu, burung long semua apa dibeli, tapi pada intinya ngerucut ya burung sprinter untuk jadi burung semua ya. Iya, itu yang paling. Sprinter untuk lomba semua, jadi basic sprinter untuk lomba semua ya. Karena burung-burung bagus emang dari speednya juga dari dekat udah bagus. Kalau dilatih, tapi dengan cara main kita ya. Yang emang dipersiapkan di segala. Kalau nggak pernah dilatih, nggak pernah apa ya, nanti main-main udah long. Enggak lah. Itu mah udah nggak ada musuhnya itu. Kalau crash race kamu menang jadi disebut long, enggak lah. Ya kalau pengalaman saya dulu kita menyimpan burung yang short distance gitu kan, untuk jadi bibit utama, untuk ya kita lomba untuk bisa ke depannya, untuk lomba middle, untuk lomba long atau around gitu kan. Gini, aku kasih tips dikit lah ya. Sebetulnya kita kan mau cari burung bagus ya. Jika sudah terbukti di short bagus, istimewa ngomong bagus ya, kita nggak cari burung bagus, anggap kita cari burung istimewa, kebanyakan burung bagus. Ternyata nih ini burung nonjol banget nih di kandang kita, apalagi di kumpulan lah gitu ya. Nonjol banget nih, kenceng terus 3, 4, 5 etape, 6 etape dari latihan sampai main 200 kilo, bagus banget, tahan. Dia nggak perlu buktiin lagi di sana, ini udah terbukti. Ngapain? Ya ambil jadi bibit silahkan, atau mau mainkan lagi di tahun depan, udah cukup. Nah yang jelek kan kita main lagi di middle nih, lihat lagi ada lagi yang segimana, ini bagus banget nih, tahan lagi. Susah nyari burung-burung kayak gitu. Nanti yang jeleknya di sini nih, yang lebih bawah dari yang tadi kita simpan kan, bahasa kasar sampah kita aduin ya nggak sampai segitu juga lah, karena kan gimana burung kita seberapa banyak kan. Memang yang bagus lah, nggak istimewa. Oke. Nah nanti baru kita lihat sampai around misalnya, bagus lagi ya, itu simpen lah gitu. Jadi hanya untuk mengambil udah cukup sampai sini gitu, bukan berarti sayang kan burung udah jelas bagus kita mau lempar ke sana juga gitu, karena belum ngerasain yang middle sama long gitu ceritanya. Padahal itu yang bodoh blow on lah, nggak susah lo pengen juara di dekat terus kenceng, nggak gampang juga, malah lebih susah karena gimana, musuhnya lebih banyak. Kamu di jarak dekat itu kamu tidak bisa melakukan kesalahan kecil pun kalah gitu, karena kan terlalu gap. Tapi kalau udah jauh, 10 besar, ya itu lebih mudah, karena emang musuhnya udah gitu, udah kan, karena nggak bisa nyolok lah burung-burung yang kualitasnya di bawah. Tapi kalau di sprint, kamu salah ambil jalan aja kalah. Ya emang itu lebih berat. Ada burungnya yang bagus terus ya, simpen lah. Ngapain mau cari apa lagi?
sayang. Ya, istilah Bukan sayang hilang burung atau ini itu, ini belum teruji gini lebih bagus. Masih banyak kan yang lain yang mengadu lagi di sana. burung spesial itu ya simpan. Iyalah di semua eh, kelas gitu ya. Bagus simpan, sayang lah, eman. Ada orang yang nggak tahan hinaan gitu. Wah, burung baru bagus gitu doang, udah ditahan gitu kan. Nggak ada gitulah kan, masih ada burung yang lain. Kita juga bisa juara yang ini yang itu dengan ganti burung ya. Cuma yang jadi sayang itu banyak orang disalah artikan udah punya burung bagus karena di mitosnya harus juara sampai 800 kilo atau sekian, padahal ini udah luar biasa nih ya. Lempar hilang ya kan, lu tahun depan main lagi belum tahu lagi dapat burung kayak gitu kan, goblok. Ya, Sayang. tahun 2023 kemarin juga banyak yang menyesal gitu. Sayang. Udah burung udah bagus, udah simpen lah. Oh, udahlah, itu mah jarang yang begitu Karena jarang. nggak tahan ejekan. Karena salah mikir. Nggak tahan ejekan. Kalau nggak bikin burung yang banyak, kamu nahan 1-2 ekor dari punya 100 ekor kan nggak akan ngaruh apapun. Tetap banyak kita mau terbang sampai. Ya, jangan burung yang udah jelas terbaik sama kita dibuang terus, makanya tiap tahun ngulang lagi, nggak bisa dianakin, nggak bisa diapa ya. Nah itu, apalagi diomongin matching lah ini itu, udah nggak, itu bukan matching itu ya, pakai otak. Atau kalau yang gitu ya nggak, sayang kan, karena yang ngomongnya nggak punya burung yang kayak gitu ya. Aku juga nggak, kalau burung jelek terbangin semua lah, ini ditahan jangan kok. Kalau begini lihatnya, aku lihat ini burung, wah nggak ada bagus-bagusnya, terbangin sampai Sugan pulang di Sumbawa kan gitu. Ya kita kan nggak habis begitu juga kan, burung kurang bagus. Kalau bagus banget, bisa sayang. Iya, Lu nggak mau gua bayarin kan gitu. iya. Iya, sayang lah. Berlaku jadi tiru entah jadi sawah ya. Iya, kalau yang kurang-kurang ya iya lepas terbangin semua. Nanya ke orang yang sama, tapi kan kita bisa lihat burung ini bener nggak bagus gitu. Kalau biasa-biasa. Kalau pengalaman saya pribadi udah nyimpan burung-burung sprint tuh kan. Anaknya ya tergantung kita ngerawatnya, bisa long gitu. Nanti yang long ini atau S-pigeonnya ini, Alron ini diadakin ada yang burung sprint gitu. Gak serta Iya, makanya saya nggak. Jadi nggak patokan burung itu harus. Enggak lah. Yang penting baik simpen di kelasnya gitu. Baik simpen kelasnya kan, masih ada banyak burung lain yang. Iya. Udah gitu, itu cepat maju lah. Main 1, 2, 3 tahun, 4 tahun burung bagus semua. Jadi ada kemajuan gitu ya. Tetap Tiap tahun kan ada, ya jelas seleksi. Iya, jelas kalau seleksi lah. kita seleksinya cuman yang di ujungnya doang. Ya nanti dapatnya yang gitu semua. Kamu mau juara, kejuaraan ada 12 etape. Kamu bisa menang, anggap kalau iya gitu teori dia, yang menang cuma 1 kali di ujung doang lah. Yang mending pengen semua. Burung yang dibilang orang nyetak 100 biji, jadinya paling 5, di bawah 5 kan? Iya, karena gini, kalau oron ya beda lagi. Kalau oron itu begini, emang burung-burung oron itu sebetulnya bukan hanya burungnya aja ya. Oke lah kalau burungnya cepat recovery-nya atau apakah tuh tahan mental, tahan itu oke, ada lah sekali. Tapi kan kita juga harus tips and triknya, nggak gampang-gampangnya gini. Burung kan harus pas ya. Kalau short, middle atau itu kan hanya berapa, misalnya 3 etape atau 4 etape, di situ kan cuma dalam 1 bulan. Burung dalam stop condition dalam 1 bulan gampang. Kalau sudah 3-4 bulan harus stop kan, nah itu emang ada nguliknya lebih mikir supaya bisa kondisi terus sepanjang kelaminnya. Iya, semakin ya kan nggak boleh bawa telur lah, ini itu misalnya, atau kalau yang betina atau yang jantan gimana memotivasi supaya burung terus tetap termotivasi selama satu periode. Semakin banyak ya semakin hebat. Iya. Gitu maksudnya, jadi lebih teruji. Bedanya hanya di situnya aja gitu. Tapi apakah lebih burung ini yang terbaik? Ya itu selera lah. Selera. Iya, karena tetap orang ada juga yang emang saat itu lagi top form nih. Burung saya ini pengen juara hanya minggu ini saja. Ya bagus, bener rame juga. Nggak bisa dihina, kita nggak boleh bilang, oh ini lebih baik dari yang ini lebih baik dari yang ini. Nah, aku ajarin buat teman-teman juga bahwa nggak, coba berpikir gitu, dikurangi lah.
tidak bisa tidak apple to apple gitu. Ya maksudnya ini lebih baik dari ini, lebih baik dari ini lebih baik dari ini. Loh, permasalahannya beda semua. Main burung shot nggak gampang juga. Masalahnya beda. Main medal juga masalahnya lain. Main long masalahnya lain. Overnight masalahnya lain. All distance masalahnya. All distance lainnya masalahnya lain. Nah itu kan nggak bisa disamakan gitu. Jadi emang ada yang lebih suka, oh saya lebih suka ini, saya lebih suka ini, lebih suka ini. Ya sama dengan kita senang lagu lah, lagu pop, jazz lah, ini itu ya sama-sama ada peminatnya. Tapi kita hargai bahwa di semua itu ada ada plus minusnya gitu. Tapi kalau dibilang burung ini itu ya makanya saya butuhnya begitu gitu. Apakah betul kita naif hanya lihat dari kualitas burungnya aja? Nah, aku sih kurang percaya gitu. Karena emang itu karakternya. Kalau kamu emang jago ngehandling burung di long, ya long terus. Terbukti kalau itu, tapi bukan soal burungnya. Iya, betul. Itu ada persentasenya, malah kalau kata saya lebih banyak orangnya. Ya, tetap manusia yang sering kita bahas itu manusianya. Ya. Itulah, kamu melatihnya seperti ini, men-settingnya seperti ini, memperlakukan burungnya seperti begini, pasti kebanyakan jalanan di long loh. Oh ya, perjalanan. Oh, tapi seperti ini stressful, begini. Oh, di jauh hilang semua karena nggak kuat tekanan yang pelatihan intens gitu kan. Jeblok lah di sananya ya. Aku pikir itu mah hanya lebih besar persentase orangnya daripada burungnya. Jadi emang berarti kalau kita mau main semua, ngerti semua itu harus belajar makin banyak ya tentang sistem, tentang bagaimana. Iya dong. Dan emang kadang-kadang kita harus milih. Bukan burungnya harus kita mau ini burungnya harus gini. Yang tadi dibilang random, kalau burung kawin bisa jadi dia masuk sini, masuk sini kan? Iya. Jadi bukan burungnya gitu. lebih ke orangnya lah gitu, karakteristika kandang ini nih, kandang si A nih karakteristiknya bidalnya bagus nih, kandang si ini nih jauhnya bagus nih. Oh iya, aku setuju gitu. Karena mix dari burung dan cara rawatnya, cara latihnya. Oh dia lebih jalan. Ya yang bagus berarti yang bisa all round mungkin kalau sebut ya oke lah. Iyalah, emang itu untuk saat ini ya semakin banyak etapa ya semakin teruji kan. Jadi seolah-olah yang dibentuk burungnya tercipta jadi auron, bukan karakter kitanya yang membuat seperti itu gitu. Itu gimana? Enggak ya, harus sebetulnya harus karakter kita dan cari burung yang cocok dengan karakter kita. Ya kadang-kadang kan punya burung ada karakter tersendiri. Kadang-kadang di handle sama si A bagus, sama B betul. tidak bagus. Betul. Gitu. Iya. Emang begitu. Nah itu mah pola asuh yang kita tidak bisa mengasuh, kan mengasuh kelompok nih ya. Jadi makanya kalau bukan satu-satu gitu. Jadi kita kan nggak mungkin ngikutin burung A begini, burung B begini, burung C begitu kan, kasih makan bareng, ngelatih bareng, segala bareng, cara latihannya bareng ya. Itu yang mau nggak mau burungnya harus ngikutin kita. Kalau ribet ya. Cuma burung cuma satu, nggak belum apa-apa hilang atau celaka atau kena alam-alam udah masa nggak lomba lagi tunggu tahun depan kan nggak begitu permainannya. Harus stoknya ya. Ya makanya harus ikut. Aku pikir burung ikut kita lah, gitu. Cuma ya pasti harus burung bagus. Tidak ada burung jelek nggak lah, nggak bisa lah. Mau sama siapa juga tetap ke seleksi gitu. Seleksinya dari bagusnya di kandang kita sisa berapa gitu untuk pemain ya pemula lah ya artinya dimulai dari berapa dan diseleksi tinggal berapa gitu. Nah ini nggak jawab ini juga bingung loh. Jadi kalau kamu jorok ya pasti sisanya mungkin bisa lebih banyak, lebih sedikit. Ya. Burung siap nggak siap kamu lempar aja gitu ya, burungnya bisa lebih sedikit. Tapi kalau kamu lebih ini mungkin sisanya bisa lebih banyak. Aku pikir bukan itu. Yang penting berapa banyak burungmu bisa ikut rombongan depan lah. Itu yang harus dicari burung itu. Artinya kalau yang nggak mesti harus
10 besar ya, tapi dia rombongan pertama. Iya dong, 10 besar ya, kalau satu orang sekali datang 50 ekor juga ya berat, gimana. Tapi nggak apa-apa kalau kita masuk ikut rombongan mereka gitu ya. Lihat speednya. Iya. Jam-jamnya oke, menjam segini, kalau selisih sama dia kira-kira 4 menit. Oh, udah ada nih burung saya di atas. Telat masuk aja 1 menit atau 30 detik ya oke lah. Mungkin ke 100. Nggak masalah. Iya, si A karena punya burungnya hampir 90. Iya, nggak penting 1 2 3 itu mah mau hoki lah. Yang penting rombongan pertama. Rombongan pertama. Itu selalu setiap lomba Anda bisa rombongan pertama dari awal sampai akhir, itu burung udah top. Boleh lah. Gimana menciptakan burung seperti itu gitu? Iya, di kondisi kesehatannya nomor satu. Nomor satu kesehatan, udah pasti siap kan. Kita harus mengkondisikan burung siap pada perlombaan itu. Nah, disitulah kejelian kita sebagai pemilik burung. Ya, kamu bisa bikin kondisi seperti bagus, oke, udah bagus, baru kamu bisa seleksi. Kondisinya udah sip, latihan udah oke, semua udah oke. Oh, jelek ini ya buang aja gitu. Kalau nggak bisa itu ya seleksinya juga bingung. Gitu. Seleksinya Untuk membentuk kandang kita Aron seperti apa? sama aja lah. Cuma yang jadi beda mungkin untuk sistem motivasi. Nah, itu ribet kalau kita ngejodohin ya, natural. Itu burung Dicampur ya gitu. dicampur ya. Jadi kadang kalau betina jadi kalau lagi bertelur bingung. Bawa telur lah apalah. Nah, itu dan mungkin umur juga pengaruh ya. Jadi kamu harus bisa pas nih. Kapan nih mulainya burung saya, jadi jangan tengah-tengah jalan ambrol kan, itu kan. Nah, tetap burung terbang kan pakai sayapnya ya, bulunya ya. Kalau bulunya sekarang lagi ambrol kan, bulu-bulu premier apalagi ya, itu kalau bisa dihindari gitu. Ketika mulai masuk kamu tips ya, kamu trik lah, cari gimana caranya, mau umurnya mau pakai ya, kalau kita nggak berapa lah drag kening atau ini ya belum inilah, belum banyak pakai. Yang penting jangan ada kelihatan istirahat burung kan. Burung kalau kita lihat udah biasa latihan, biasa lombat atau seminggu libur diem ambrol. Makanya harus dilatih ya, itu emang harus latihan dondang kalau gitu. Ya, betul. Dijaga selalu stres gitu, jadi serasa nyaman. Iya, betul. Pokoknya kalau kamu lomba pos 1, kalau bisa burung udah ketika rampas. Nah, itu enak. Kita 3 bulan ke sana udah aman ya, kalau misalnya bisa pos. Jadi sisa bulu 2 udah mulai sama kumpulan. Nanti begitu beres begitu main pos 1 kalau di Bandung gitu ya, begitu pos 1 ya kan untuk ke 9 etape 2-3 bulan aman, ada semua. Nah, kita setting menganakinya kapan. Ya, punya ini kita lagi bahas untuk orang. Kalau buat itu nggak pusing, beda lagi dan nggak mungkin rampas juga. Nunggu tua ya. Udah habis waktunya. Iya. Ini kalau yang orang harus ambilnya begitu. Jadi kira-kira lahirnya dengan pakan seperti kita, kandang seperti ini, biasa ambrol rampas berapa bulan? Kira-kira kan? Istilahnya yearling atau tahun kedua gitu ya? Bisa yearling juga. Yearling lah, kelamaan lah. Kalau main tahun kedua mah outbird, aku pikir di sini mah nggak rame lah. Hadiahnya kagak ada. Nunggu waktunya lama, nggak, udahlah. Nggak, aku pikir di kita mah lebih baik young bird sama yearling. Ya kalau bisa, ya ada banyak janji yang penting jadi ngalahin yang tua, bisa Auron gitu. Berapa banyak kejadian? Auron banyaknya yang yearling. Tapi saya ngerasain sampai 3 kali seperti itu gitu. Maksudnya gimana? Dia dari jarak masuk Espigen juara 1 gitu bisa sampai Auron gitu. Dari yang ketika sampai umur 9 bulan, 8 bulan udah bisa. Udah bisa. Yang bird pun udah bisa. Yang bird yearling udahlah. Kalau outbird aku pikir ya burung yang pulang kita lombain lagi, nggak akan di breeding, lombain lagi lah. Iya, itu mah nggak kita akhir ya lombain lagi. Gitu, daripada kalau dipikir apakah ada kelebihannya. Emang ada kelebihannya kalau kita main motivasi sistem ini, tapi kalau dilihat di Indonesia belum sampai ke level situlah. Sampai yang udah emang keren-keren ya, kalau udah musuh-musuhnya udah merata seperti itu semua ya,
mau nggak mau kita harus ngikut ke sana. Masuknya juara umum jadinya. Ya. Hadiahnya kecil. Nah, baik lagi emang ke hadiah. Jadi ini permainan ya gimana hadiahnya juga. Jadi kalau misalnya hadiahnya juga kecil ya udah ngapain, apalagi udah tua ya. Kelamaan, Nunggu waktunya lama. lama. Capek hati lah. Kita Jadi, harus nunggu 2 tahun baru bisa main. udah itu pun seleksinya nggak gampang sebetulnya. Itu tuh emang dari yang udah burung udah bagus ya. Iya, yang buat kita Jadi, lomba terus di tahun besok. nah, ringnya bagus, iya dong. Yang Baru ke situ. Yang kurang bagus ya. Baru Masuk ke yang situ. burung tua gitu. Iya. Siapa tahu bagus di Iya. tua gitu kan. Iya gitu. Cuma ya balik lagi tetap pembahasan, kalau saya sih pikir tetap ya mau orang mau apa juga kalau bisa one day race lah. Wonder. Sakit hati kamu punya burung bagus hilang di Di 2 hari. nginep di 2 hari. Ya kadang-kadang orang jasisnya burung itu, ya itu berarti burung jelek gitu. Padahal faktor faktor X-nya terlalu besar. Nah, itu yang jangan. Nggak boleh lah. Nggak apa-apa kalau kita udah nyimpen ya. Kamu emang mau nyimpen berapa banyak loh? Kandang juga penuh juga. Sekarang burung ada yang bagus. Kita udah simpen 1-2 burung terbaik di kandang. Yang ketiga, keempat, kelima ya di overnight ya nggak masalah. Walaupun bagus juga gitu. Tapi kan kalah bagus sama yang kita simpen. Jangan di all in. Nah, itu yang blow on banyak. Ya kondisi kita sekarang di sini tuh meyakinkan orang terhadap the best burung itu one day race itu One day race. susah. Ya. Kita harus ngerasain Ya, dulu. kita harus terus. Kita harus ngerasain dulu juara long, juara arrow, baru kita baru berani boleh ngomong. One day race tetap terbaik, baru bisa ngomong. Kalau kita cuma juara one day race, kita nggak pernah ngerasain overnight itu. Dianggap sampah gitu omong. Ya itu kan orang-orang yang berpikir seperti itu kan sebetulnya salah pikir ya, salah pikir. Nggak perlu juga orang harus sudah mengalami sebetulnya. Anda bisa punya nalar kan, gitu kira-kira begini. Oh iya juga ya, sebelum juara juga belum siapa yang ngomong juga kan kita. Apakah kita harus ke Jupiter dulu baru tahu bilang bahwa ada planet yang namanya Jupiter? Kan enggak juga. Ya kan? Ya kita pun kan bisa lihat ini. Oh iya banyak, hilangnya banyak, ininya persentase yang pulangnya sedikit begini-begini. Apakah bijaksana kalau kau punya burung bagus dilepas ke sana sejauh itu gitu? Bukan mengurangi bilang bahwa itu burung jelek ya. Kalau kamu punya burung bagus, janganlah ngapain kamu nafsu ngapain kamu nggak ada gunanya ngeloba di sana. Nggak perlu dibuktikan lah itu, salah lah gitu. Itu aja yang poinnya sebetulnya. Cuma orang kadang bilang, wah, Ko Indra katanya nggak suka yang semua juara saya hargai loh. Betul. Gimana? Ya bagus, menang ya bagus lah. Nggak pernah saya bilang burung apalagi burung sendiri. Pernah saya bilang burung saya ini bagus. Oh ini ya tipe inilah yang saya suka. Enggak lah. Nggak pernah ngomongin burung sendiri. Saya bilang saya. Ya makanya burung-burung juara burung senang, orang banyak yang main banyak itu senang, orang pintar aku senang. Iya. Nah tak aja ngobrol. Aku mau kalau udah ngobrolnya udah mitos ini itu perasaan subjektivitas ya aku hargain aja paling iya doang. Cuma ya mau ngapain buang waktu ngobrol panjang-panjang juga kan? Ya kalau dia ingin menunjukkan hanya kata aku mah burung yang paling bagus yang begini ya oke, ya aku hargain gitu. Cuma ya kalau begitu yang juara malah dia bilang lebih jelek dari yang tidak juara, nah aku mulai nanti gimana mikir. Makanya kadang suka bingung ngobrol sama dia mah. Ya emang nyebelin tapi ya untuk menggelitik sebetulnya loh. Gitu. Aku paham gitu, tapi aku akan menggelitik supaya kamu fakta itu objektif. Nah, itu kita harus menghargai dan belajar kita menghargai itu gitu bahwa memang ya bagus. Makanya saya bilang burung terbaik ya burung yang menang di kategori itulah. Betul. Ya. Kita juga lebih suka ngomongin mencerdaskan bangsa gitu kan daripada subjektif burung A gitu. Iya. Burung harus begini gitu. Kita harus begini. Itu yang paling benar ya. Iya. Perlombaannya dulu nih, runutnya yang benar gitu. Mau lomba apa di kotamu yang serame long distance atau
1.000 kilometer atau 2.000 kilometer, ya nggak apa kau bikin aja, ya kita ngatur ngikutin ikutan lombanya dong. Sama kita mampu ya Bukan yang terbaik burung itu, ya lombanya apa ya kita carilah. kelasnya apa, juaranya. Iya, ya kamu atur lah. Kalau kamu off road, kamu harus pakai mobil kayak apa. Kalau kamu main di track, kamu pakai mobil apa. Kalau kamu rally, kamu pakai mobil apa, kan gitu. Off-road ngadu sama F1. Misalnya, kan begitu kan. Kita lombanya kan seperti itu. Nah, mungkin ya, bisa cara-cara tips-triknya, ininya kayaknya gimana, kondisinya kayak gimana, umurnya berapa ya. Kita bisa lihat. Gitu. Kalau misalnya, oh nggak bisa lah kayaknya burung long harus ada umurnya, harus ada apa, ada pengalaman. Ya oke, mungkin pemikiran gitu, oh masuk akal. Nah, kalau untuk shot, kenapa harus tua, apa unggulnya, apa kurangnya, pakai yang muda aja bisa menang, begini kan. Iya, Bisa kita bisa nalar lah gitu. Ini oh begini, oh iya. Tapi kalau ini jelek semua, yang bagus hanya yang ini, anjing. Berat. Kalau ngobrolnya itu berat. Cara logika kebanyakan berat lah. Tapi kalau kita gimana caranya untuk menaklukkan perlombaan itu, ya oke gitu. Semua senang-senang aja kita lomba begini, mau main begini, gimana caranya supaya nggak ketangkap orang, gimana coba burung supaya pintar nginap. Ya latih juga. Ya latih juga. Ya kalau bisa jarak 2 meter juga udah kabur tuh burung. Supaya jangan terlalu dilidik-lidik misalnya, atau apa, misalnya ada tips-tipsnya ya itu lah, mungkin berat sih gitu. Mungkin gitu ya apapun kita tampung kan. Tapi kalau udah di luar nalar ya emang kadang-kadang wah ini ngebodohin gitu. Nah, apalagi kalau ada misalnya dagang burung ini itu, aku pikir sah-sah aja, bagus-bagus juga orang jualan gitu kan, nggak ada masalah. Coba kalau udah jadi ya emang kadang-kadang wah ini ngebodohin gitu. Nah, apalagi kalau ada misalnya dagang burung ini itu, aku pikir sah-sah aja, bagus-bagus juga orang jualan gitu kan, nggak ada masalah. Coba kalau udah jadi enggak lah gitu. Tapi kalau saya bilang yang paling sulit yang all round, ya pertanyaan tadi baik lagi ya, oke. Daripada yang ini lebih sulit ya, bukan lebih baik ya. Kita bukan kalau ngomongin burung ya, kalau ngomongin permainan terbaik ya one day race gitu kan. One day race. Iya. One day race terbaik. Dan semakin banyak pesertanya, kalau saya ya semakin banyak pesertanya, ya semakin sering lombanya, itu lebih senang bagi saya. Jadi makanya saya lebih suka condong ke one day race pun yang sprint. Iya. Kenapa? Supaya bisa terus, kalau bisa mau 3 hari sekali. Capek-capek ngasih makan, nggak ada lombanya. Karena seneng lombanya kan, gitu kan. Ya banyak, ya main aja. Kalau udah jauh kan, kadang ada orang yang sebetulnya bang, kalau kamu income-nya udah bagus, semua udah bagus sih ya. Aku pikir jalannya udah benar, ke tempat penerbangannya bagus sih. Sampai 500-600 kilo 1 minggu sekali bisa. Cuma di kita belum ada yang bisa ngasih jaminan burung bisa bagus di jalannya, cepat, income-nya benar ya. Income-nya kadang-kadang Income terlalu lama. Kalau apalagi kalau udah banyak burungnya kan. Kalau enggak, wah enteng lah. Seharusnya kalau di tempat lain di luar mungkin 500 bisa semalam. Kalau kita kan udah 2 minggu sekali ya rata-rata ya. Rata-rata saya emang kita incrop-nya malam, dia nggak pernah di sana kan rata-rata bisa pagi siang udah incrop gitu kan. Ya. Jadi siang udah, sore udah pergi, udah sampai pagi tetap lepas gitu. Kalau tambah sering lomba tiap minggu gitu kan semakin pendek. Kenapa sih saya bilang lebih ini, korbannya kan sedikit. Betul. Jadi banyak. Seleksinya kita milih kan, bukan seleksi alam pasti terbaik kan. Buset lah, nggak ada lah. Kamu jago seleksi, kamu tahu si burung bakal terlambat, bukan hilang, jauh ke hilang mah ya, pulang tetap pulang. Bener. Jauh ke hilang mah gimana? Ini burung nggak akan siap, nggak akan mana, pasti telat gitu. Telat kita tahu. 10 menit juga telat. Gimana ya, itu menjago kamu tahu. Seleksi. Bukan seleksi alam jadi hilang, itu bukan, belum bisa seleksi. Kita yang seleksi, ya iyalah, lambat, kita seleksi, telat, betul. Burung pulang besok, ya burung hilang,
Gimana seleksi? Jauh kehilang mah. Enggak lah. Bukan seleksi ya, seleksi alam. Bukan, enggak ada lah. Seleksi alam, seleksi terbaik. Enggak. Udah tahu ini burung nggak akan menang sama yang ini pada saat ini. Ya, Ya, udah. sebelum lomba ya kita udah tahu. Udah tahu. Itu baru Udah tahu itu yang udah kelas, udah gitu. kelas, ya, Kelas udah main jadi. kelas. Udah kelihatan di burung gas. Tapi minggu depan bisa beda perkara. Bisa beda, bisa berubah. Ini yang siap, lebih bagus Ini dari harus ini. ini Gitu. udah nggak akan lari lah. Kamu tiap hari biara burung, nggak akan lari. Bukan hilang dan pulang, wah masih jauh tuh. Nah, mungkin dari pemula cara kita bisa ngetahuin burung ini burung siap, burung enggak gitu. Nomor satu dari kesehatan. Itu nomor satu. Udah, kamu nggak ada lagi lah. Kamu bisa melihat nggak burung ini top form. Semakin jago pemain, semakin tahu bisa membedakan. Ini angka 95, ini 90, ini 92. Kalau masih bodoh, masih 10, 9, 8. Nah, semakin bisa, ini semakin hebat. Kalau yang bodoh lagi, tahunya 10 sampai 7 nggak bisa, 6 mulai. Nah, atau mulai atau 5 mulai sakit, muyung baru tahu anjing nggak siap. Nah, nanti kalau Dia taunya pas muyung, udah mata berair. kalau yang lebih goblok lagi, taunya ini burung masih hidup atau mati. Kayak gitu aja. Anjing ini mati ini ya, udah gitu. Kayak sakit Iyalah. belum ada. Iya udah. Masih bodoh. Dia nggak tahu burung sakit nggak sakit juga. Iya. Yang nyeleksi panitia, jadi Iya. panitia ini sakit, ini Iya. enggak gitu kan. Dia hanya tahu burung hidup sama mati. Betul. Itu yang paling bodoh kan gitu. Ya, kalau sampai nggak tahu hidup sama mati juga, anjing keterlaluan. Jadi dia burung di bawah semua, yang seleksi panitia Ini mati. Iya gitu. selama belum mati. Itu. Betul. Nah, ya kan segitu kan. Jadi semakin jago, kamu semakin bisa range-nya lebih sedikit. Antara 9 sampai Hebat. 10. Oh, Iya, 9,1, ini 8. Wah, itu lebih hebat. Itu. Ya gitu istilahnya gitu. Tapi itu pun top form itu otomatis kamu harus tahu Waktu. individu masing-masing ya, Iya. burung ya. Jadi kamu tahu ini burung ini nggak begini nih harusnya. Nah, itu kelihatan. Jadi emang dari kesehatan bukan dari sifat. Ya. Nah, bukan berarti kalau aktif berarti sehat. Ngebeku, kalau enggak berarti burung yang fit 100% nggak suka ngebekur, yang nggak bekur nggak ada masalah. Ada burung yang nggak pernah Betul. bekur sama sekali. Iya, jadi bukan gitu caranya gitu, bukan lihat gara-gara begini, setiap burung begini, ya enggak. Kita kan tiap hari kita lihat kan. Begini ya, Kak. Itu kamu tahu bahwa ini burung siap atau enggak. Nah, ini burung lagi oke atau enggak. Nah, itu yang harus dilatih terus. Itu pakai pengalaman juga sih. Ya, kamu lihat. Bisa tapi gampang lah. Asal kamu mengamati. Ada cara rajin. instan nggak gitu? Yang bisa setahun langsung jadi. Ya banyak-banyak latihan, bukan hanya dengan burung, dengan burung orang lain. Kamu baca-baca, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat ini, kamu lihat di kumpulan, lihat burung-burung gimana kondisi kamu dari lihat, mulai diajar. Ini burung begini ya, si ini kandangnya begini, burungnya seperti ini burungnya seperti ini, kondisi. Tapi ya kalau kamu bilang darahnya enggak lah, bingung lah. Ke belakang lagi ya. Nah, nanti aja. Ini mah ngobrol untuk fit nggak fit aja. Lihat, oh begini juara, kondisinya gini, juara kesini apa kalau lihat ke kandang orang gimana, yang kemarin juara mana, lihat oh begini, lihat teman-temannya, lihat kandangnya gimana, rata-ratanya cepat. Tahu kamu gitu masuk baunya gimana kandang, ini burung stres atau enggak, ini tahu. Gampang lah. Tips-tipsnya ya kamu harus sering mengamati. Ya, kamu mengamati, banyak belajar, dan kamu jangan terlalu banyak ngefilter dulu lah. Kamu lihat aja dengan bukti-bukti lah. Lihat, oh begini. Jadi kalau kamu udah ada teori sendiri, fanatik gitu ya, begini harusnya begini nggak benar ya benar. Makanya kalau kamu fanatik kepada darah, terlalu fanatik kepada kadang mengabaikan kesehatan, kondisi. Benar. Nah, ya, walaupun nggak siap juga, kalau burung bagus bisa juara kan, itu kan anjir, bingung atuh, bingung. Nah itu yang inilah.
Kembali lagi ke terah darah lagi di rumah. Kalau udah ke sana jadi kadang-kadang jadi ngebodohin ini kalau ininya enggak nggak ada masalah ya. Iya, iya. Emang iya nanti akhir-akhirnya juga ya saya bilang bahwa Ya, akhirnya tetap darah-darah juga. Kalau kita semua udah setara, udah Mm-mm. tingkat level tinggi ya tetap Mm-mm. kita Cuma saya tidak melihat itu ya ya, ya. gitu, terutama pemain-pemain Indonesia ya. Emang ya buktinya begitu nggak pada nggak ngobrol sama ini baru ngobrol satu ini kelihatan oh kamu sampai begini emang nggak digelitik nggak dilatih cara berpikirnya gitu. Jadi ya pasti hanya sokar kamu beli ini bisa menang, beli ini salah ini ya salahkan burungnya semua ya terus menerus ya, akhirnya dari sana wah ternyata nggak bisa juara dari A, wah nggak bisa juara dari B. ya gitu aja terus Karena pengalaman dia main, padahal skill dia nambah, bukan burung si C-nya yang bagus, atau burung A dengan pengalaman dia nambah, dengan burung A juga harusnya bisa. Bisa, kan? Betul. Karena dia lebih pintar, dia bilang ya gitu yang terakhir yang paling bagus. Ya, ternyata saya memakai burung terakhir si C lebih bagus gitu. Jadi ini burung paling bagus, padahal lu masih boloon waktu dulu pakai yang masih bodoh ya, itu gitu juga kan. falasi sama kan berpikir logikal falasi juga. Jadi kamu minum bir. Ya kalau ceritakan minum 1 seloki, jelek nggak mabok, minum 2 seloki, minum 3 seloki, minum 4 seloki kan. Kalau seloki ke-7 pakai air putih aja kamu mabok. Anjing ini paling bagus kan. Capek deh ngobrolnya. Ya gitu. Nah, kan melatih juga gitu main burung juga. Makanya perawatan itu latihan minimal harus basicnya lah. Cukup lah gitu ya, happy lah, seneng main burung, nggak susah dah. Kalau nggak disesatkan nggak susah gitu. Nggak perlu kamu pinter-pinter ngerti-ngerti penyakit, ngerti-ngerti ini, ngerti-ngerti itu, anggap pengen kayak kamu gitu atau kayak aku, nggak perlu Ya, nggak perlu. Nyari simpel Untuk juara nggak perlu, saya kasih tahu, untuk juara nggak perlu pinter, yang penting ngerti lah. Jangan disalahin gitu. Iyalah, apa ini yang begini butuh apa kamu, apakah butuh ngurusin penyakit? Enggak juga. Apakah kamu harus tahu motivation system? Enggak juga. Ya gimana ya, makanan nutrisi nggak perlu juga, nggak perlu. Kamu yang penting kamu ikutin orang begini oh ini niru aja, ini begini ya, oke. Paling basic gimana bikin burung sehat, ya nanya ya pertanyaan awal ya. Begitu aja, jalanin konsisten, kamu jalanin udah latihan juara. Latihan ya latihannya jelas jalan ya, gimana ini dengan modal latihan klub doang jual aron gitu lah, bergantung. Ya nggak bisa juga, asal yang lain juga begitu. Asal yang lain begitu ya. Gimana lawannya lah. Soalnya ada daerah tertentu katanya bilang, wah si Anu nggak pernah latihan, cuma modal latihan klub doang gitu, bisa berprestasi juara gitu. Bisa, ya cuma ya asal semuanya begitu. Mayoritas begitu ya. Mayoritas begitu. Tapi ya, ada yang latihan terus-terusan tapi kalah gitu sama. Ya betul nggak yang lainnya? Kan belum tentu juga makanannya gimana. Iya, kesehatannya gimana? Iya, tapi dia nggak memikir kesehatan. Iya. Karena 80% burung itu dari kesehatan hilang ya. Betul. Dan hati-hatinya gini, ngelatih itu, makanya saya bilang bahwa ngelatih itu kalau nggak siap malah jadi masalah. Jadi masalah, betul. Dia recovery lambat, malah kecapean, rusak burung. Rusak, asal pulang aja dia. Jadi makanya kalau kamu makan ngasih jagung doang atau ini ya ikut kumpulannya seminggu lah ya udah ya itu lebih mending lah. Juara sih enggak, kalau misalnya orang yang berat juara sih enggak, cuma jadi enggak bisa masih pulang lah misalnya gitu. Daripada kamu latih terus, nutrisi kurang, tempat kandang jelek, semuanya jelek, kamu latih terus enggak akan yang 100 kilo juga enggak sampai udah hilang. Jadi perlu digarisbawahi nih gimana? Soalnya masih ada perdebatan nih dengan orang sering latihan dengan cuman modal latihan klub gitu bisa juara. Biasanya orang yang sering latihan biasanya nutrisinya juga udah dipikirin, kandangnya udah dipikirin kan butuh kesehatannya bukan murah loh ngelatih burung. Kalau kamu serius paling mahal biayamu latihan. Bener, daripada makanan latihan itu nggak akan menang sama latihan. Latihan paling mahal. Jadi kalau orang udah mau ngeluarin biaya seperti itu, mau ngelatih, biasanya yang lainnya udah bagus gitu, makanya jadi juara kan gitu. Tapi kalau mengesampingkan yang lain hanya modal latihan doang, bisa ikut sambil kerja atau apa ini misalnya begitu. Itu hati-hati. Numpang tapi dia nggak mikirin. Ya itu bisa, itu bisa bro. Gitu. Apalagi tuh tarikin jauh-jauh ya. Ya latihannya lompat-lompat jauh-jauh itu. Salah model latihan. Iya gitu.
enggak lah. Jadi itu, tapi kebanyakan sih yang udah rajin gitu biasanya mikirin ininya. Cuma jeleknya kalau kerajinan. Kerajin tanpa mikirin burungnya ya. Belum recovery, lu rajin banget, ambruk juga. Itu kasih Ya, ajarin. kondisinya kita Ya. masih layak terus latih atau enggak gitu. Nah, itu kamu tinggal lihat, kalau udah pintar kamu udah tahu, salah ini kebanyakan latihan nih. Ya, kita berharap sih kita mendidik teman-teman ya dengan pola pikir ya, logika, main di jalan. Emang itu yang harus dilatih cara berpikir yang punya. Jadi ini bakal tambah rame gitu ya, pikir karena gitu, karena cara berpikir itu dilatih baik oleh dirinya sendiri dan lingkungannya gitu. Kalau terlalu banyak mitos ini itu ya udah. Ya lingkungan sekitar, berarti klub sekitar ngomongin Iya. lingkungan. Kita Bisa itu bilang salah gaul ya. Iya, tugas kita lah ngajarin seperti itu, karena emang kecenderungannya kita kan orang begitu ya. Jadi Bermasyarakat ya lihat sebelah jarang orang. kita berbeda kan, orang gak zaman. Makanya kita ini begini gitu. Kata orang kalau begini. Nah, kita yang berani berbeda ya harus jadi pelopor lah, supaya anak-anak muda kita juga berani gitu. Tapi aku lihat sih yang sekarang udah lebih kritis lah. Kritis, beda dengan hebat. Di bawah 2010. Zaman lahiran kita masih wah, kacau itu. Kacau kalau yang muda-muda lah. Makin sini 2018 ke atas mulai banyak kritis gitu kan. Ya bukan 2018 ya. Umur pemainnya lah, yang muda-muda itu umur 20-an, sekarang 30-an, itu lebih kritis. Yang datang sekarang tapi umurnya tua ya. Ada juga yang baru main gitu, umur 60 ke atas tapi baru main, tapi dia emang pintar dari mudanya itu. Dari mudanya udah kritis, udah mau belajar gitu. Nah, dulu kan nggak gampang dibodohin model-model kayak gitu. Betul. Nah, itu yang sekarang rasa buat dari umur. Iya, betul. Cuma generasi ini kebanyakan udah mulai kritis maksudnya. Iya. Tapi kalau tetap balik lagi ke individu orang ya, karena kan pada zaman yang tua-tua kan kita bertanya pun nggak sopan, ini gitu kan. Nah, itu kan belum apa sungkan kan, tanyakan wah sesuatu hal yang tabu lah. Iya, senioritas kayak segalanya. Lamanya kita pengalaman di segalanya daripada padahal dengan mempersingkat waktu itu dengan belajar tentunya kan. Betul, dan belajar kan bukan dari, kalau hanya dari pengalaman lama kan gitu. Ya, ada pengalaman orang lain dari kan cupit dulu. Ya masa baru kita percaya bahwa ada planet itu kan. Enggak juga kan, kamu tahu itu dari mana, begini. Ada runutannya kan? Iya. Ini mencerdaskan, tambah cerdas, tambah senang, tambah ramai, happy lah. Ya, closingnya gimana cerita tentang Aron ini dan untuk pemula gitu? Ya, nggak ada yang salah dengan kita memfavorit kelas ini, oke lah gitu. Tapi bukan yang bahwa itu yang terbaik itu enggak lah gitu. Jadi itu balik lagi kesimpulannya itu tergantung perlombaannya. Terbaik itu tergantung perlombaannya. Jadi kita coba belajar menghargai para juara lah. Gitu kan. Karena dengan itu kita akan cepat maju, cepat pintar. Kalau kamu udah menyampingkan fakta, ya itu udah nggak akan pintar-pintar lah. Ya, gitu. Pikirlah kalau kalah, iyalah. Tapi dianggap. Nah, itulah yang disebut, makanya nggak akan pintar-pintar gitu. Iya. Kamu hargai semua yang juara. Kenapa bisa begini? Walaupun faktor keberuntungan pun saya nggak pernah ngehina loh. Iya. Iya, cuma kita bisa meminta bahwa itu faktornya beruntung kan gitu. Iya. Ya nggak masalah. Nah, ya itu pun salah satu paling hebat lah. Keberuntungan itu. Lah hidup kita semua tentang keberuntungan. Pahit tapi ya begitu. Oke, teman-teman, makasih semua. Ya inilah ulasan tentang
pertanyaan tadi pagi yang kebetulan saya dekat, jadi kita langsung buka tanya jawab. Sebagian dari saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.